Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Kita melanjutkan kajian pada kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar. Sampai perkataan beliau ala sayyidina, kepada junjungan kita. Nah, pertanyaannya, bolehkah kalimat sayyidina ini digunakan untuk baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak boleh? Nah, boleh atau tidaknya hukum dasarnya adalah boleh. Karena kalimat sayyid diambil dari sada, yang berarti man sada fi qaumih, orang yang diagungkan di kaumnya. Dan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling diagungkan di kalangan muslimin. Maka dari itu dikembalikan kepada alasan masing-masing. Apakah dia mau menambahkan sayyidina ataupun tidak? Andai kata seseorang mengatakan, oh saya nggak mau menambahkan sayyidina, saya pengennya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis, seperti hadis Ibrahimiyah yang kita sebutkan di pelajaran yang lalu, tanpa kalimat sayyidina. Andai kata niatnya ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam secara murni, fahadha mahmud, perkara yang terpuji, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus alaihi ridwanullah. Beliau ditawarkan semangka, beliau tidak memakannya. Teman-temannya mengatakan, ya Habib, kami tahu bahwa engkau tidak memakan sesuatu kecuali yang dimakan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW memakan semangka. Apa jawab beliau? Beliau mengatakan, ya aku tahu Nabi SAW memakan semangka. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara beliau memakannya. Tapi dengan demikian beliau tidak melarang orang lain memakan semangka ataupun yang lainnya. Dan yang kedua yang mengatakan, aku ingin menambahkan sayyidina. Hadza boleh juga karena diambil dari makna dzauq, perasaan. Ya. Saya Abdurrahman. Saya punya anak. Anak saya memanggil nama saya Abdurrahman, boleh atau tidak? Boleh. Tapi pastinya kita akan menilai anak tersebut tidak memiliki akhlak. Karena memanggil nama ayahnya dengan nama. Nah, begitu juga ahli dzauq, mereka ingin mengagungkan Rasulullah. Secara lisan, kurang pantas saya nyebutnya Muhammad saja. Tapi ditambahkan dengan kalimat sayyidina. Dan dzauq, jika tidak melanggar syariat, tidak dipermasalahkan dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak berdosa, dan tidak haram, dan seterusnya. Dan kalimat sayyid pernah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak Adam. Dan juga Nabi menggunakannya kepada Sayyidina Mu'adz. Tatkala beliau masuk ke Bani Quraidah, Nabi Muhammad mengatakan, gumu ijlalan li sayyidikum. Nabi juga mengatakan kalimat sayyid untuk cucunya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Nabi mengatakan, waladi hadza sayyidun. Anakku ini adalah pemimpin. Walidzalik, oleh karenanya, jangan lagi dipermasalahkan ditambah sayyidina ataupun tidak. Yang salah adalah orang yang saling menyalahkan. Si fulan mengatakan harus pakai sayyidina, yang satunya lagi mengatakan, oh enggak boleh pakai sayyidina. Jadi jangan dijadikan masalah lagi, baik yang menggunakan sayyidina ataupun yang tidak menggunakan sayyidina, dengan hujjahnya masing-masing. Dan yang salah adalah yang saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, dengan itu Al-Habib Ahmad bin Zain menggunakan kalimat sayyidina kepada junjungan kami. Siapa? Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Beliau adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang mencintai kita, Nabi yang menyayangi kita, Nabi yang memperhatikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dengan pemimpin kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di barzakh, di yaumil qiyamah, dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.